Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Inayah. Saya dari kelas IKMA dengan NIM 100111821266067. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tipe dan gaya kepemimpinan untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Selamat menyaksikan. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe otoritas atau autokrat. Autokrat berasal dari perkataan utus atau sendiri dan kratos atau kekuasaan. Jadi autokrat berarti penguasaan absolut. Kepemimpinan otoritas berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipenuhi. Siagian 2007. Tipe paternalistik. Ditinjau dari segi nilai organisasi yang dianut, biasanya seorang pemimpin yang paternalistik mengutamakan nilai kebersamaan dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang paternalistik, kepentingan bersama dan perlakuan terlihat sangat menonjol. Tipe karismatik. Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Kartono 2010. Tipe demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Tipe militeristik. Banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan yang sifatnya keras, sangat otoriter, dan menghendaki bawahan agar selalu patuh. Selanjutnya yaitu gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan. Pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan birokratis. Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dan dirinya sendiri dengan secara penuh. Gaya kepemimpinan karismatik. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik ini ialah mereka mampu menarik orang dengan pesona mereka dan cara mereka yang mampu membangkitkan semangat. Namun kekurangannya, mereka tidak bisa mempertahankan orang untuk tetap berada di sisi mereka karena mereka hanya mampu menarik di awal saja. Gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang yang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis seperti ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Gaya kepemimpinan situasional. Pemahaman fundamen dari teori kepemimpinan situasional ialah mengenai tidak adanya gaya kepemimpinan yang paling terbaik. Gaya kepemimpinan militeristik. Tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai materi tipe dan gaya kepemimpinan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Zahra Fitri Inayah, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.